Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidak dapat memuat zatku, bumi dan langitku, kecuali hati hambaku yang mukmin, lunak dan tenang. Hadis Qudsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Informasi yang akan saya sampaikan ini bukanlah suatu cerita dongeng yang dikarang-karang, dan informasi ini bukanlah diambil dari menurut cerita si ini ataupun cerita si itu, tetapi saya menyampaikan informasi ini sesuai dengan apa yang saya ketahui. Percaya atau tidak dengan informasi yang akan saya sampaikan ini, terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Seorang manusia pilihan Allah yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini pada setiap zamannya, pasti sudah diatur dan disusun secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum seorang manusia itu lahir ke dunia. Seorang manusia pilihan itu akan terlahir dari rahim siapa dan akan muncul dari negara mana ataupun akan muncul dari wilayah mana. Dari mulai ia lahir ke dunia ini, pasti pada kehidupan manusia pilihan itu akan terjadi tanda-tanda dan mengalami keanehan-keanehan di dalam hidupnya yang jarang dialami oleh manusia biasa pada umumnya. Keanehan-keanehan itu seperti tanda atau petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia itu adalah seorang manusia yang suatu saat akan menjadi kekasih Allah. Seseorang yang akan menjadi manusia pilihan Allah, yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini, pasti pada awalnya tidak akan tahu tentang jati dirinya sendiri. Tetapi jika sudah mendapatkan petunjuk dari Allah melalui kisi-kisi dan pembuktian lewat kemampuan dan kelebihan yang ada pada dirinya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itulah manusia pilihan itu akan bisa mengetahui jati dirinya sendiri dan akan bisa mengetahui kesejatian Tuhannya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, dari pertama ia lahir, ia mengalami hal-hal yang jarang sekali dialami oleh manusia biasa pada umumnya. Tapi karena manusia itu adalah manusia pilihan Allah yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, pasti Allah akan selalu menjaganya dan selalu melindunginya dari segala apapun yang ingin membahayakan dirinya. Sejak kecil beliau selalu diajarkan untuk selalu rajin sholat dan beribadah. Sampai besar pun beliau selalu rajin sholat dan beliau sangat rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu pagi, siang dan malam, beliau terus-menerus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau pernah hampir beberapa hari tidak makan karena beliau tetap merasa kenyang karena mungkin pengaruh dari berzikirnya itu. Jika beliau keluar dari rumahnya, beliau selalu mengingatkan dan selalu menyuruh orang lain untuk sholat. Padahal beliau bukanlah seorang kiai ataupun seorang ustadz, dan hanya karena mengingatkan dan menyuruh orang lain untuk sholat, bisa membuat diri beliau semakin terasa kenyang. Waktu demi waktu telah dilalui oleh beliau, dan tiba akhirnya beliau mendapatkan petunjuk ketika saat dalam keadaan berzikir. Muncul sebuah bisikan dari dalam relung hatinya, dan bisikan itu mengatakan kepada beliau, "Maukah kamu kuajarkan suatu amalan zikir yang dulunya sering dilakukan oleh baginda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berbulan-bulan di Gua Hira. Tanpa berpikir panjang, beliau langsung menjawabnya, mau diajarkan. Setelah beliau diajarkan, dari bisikan yang muncul dari dalam relung hatinya, beliau pun sudah mengerti tentang metode suatu amalan zikir yang dulunya sering dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berbulan-bulan di Gua Hira. Cara ataupun metode zikir itu semuanya terdapat di dalam Al-Quran dan paling banyak terdapat di dalam surat Yasin. Kebenaran yang sebenarnya, jika hati kita sudah bersih dan suci, sudah jauh dari penyakit hati, sudah jauh dari cinta dan keterikatan terhadap nafsu dunia, maka sesungguhnya kita sebagai hamba bisa berbisik-bisik dengan Tuhan melalui tabir atau hijab. Dan jika kolbu seorang hamba sudah bersih dan suci, maka kolbu tersebut akan menjadi kolbu orang-orang mukmin dan akan menjadi tempat untuk memuat zat Allah. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak dapat memuat zatku, bumi dan langitku, kecuali hati hambaku yang mukmin, lunak dan tenang. Jika ada yang membisikkan kepada kita melalui akal dan pikiran, percayalah itu semua datangnya dari tipu daya iblis. Karena pikiran manusia adalah singgasananya iblis. Makanya banyak orang yang sulit untuk memahami tentang ilmu ketuhanan. Karena mereka selalu mengkajinya dengan akal dan pikirannya. Padahal ilmu ketuhanan tidak bisa dikaji oleh akal dan pikiran manusia. Karena akal dan pikiran manusia sangatlah terbatas. Sedangkan ilmu dan unsur ketuhanan adalah dimensi yang tiada terbatas. Setelah beliau lama menjalankan metode zikir itu, beliau pun mendapat lagi petunjuk dari bisikan hatinya. Dari petunjuk bisikan hatinya itu, beliau dianjurkan untuk masuk dalam suatu majelis ilmu tarekat tasawuf sufi. Majelis ilmu itu adalah tempatnya para ahli zikir. Sebelumnya beliau tidak pernah ada niat atau berpikir sedikit pun untuk masuk ajaran tarekat ataupun tasawuf. Tetapi karena petunjuk dari bisikan hatinya, beliau pun masuk pada majelis ilmu tersebut. Dan ternyata metode atau cara zikir yang diajarkan di majelis ilmu itu sama persis seperti dengan metode zikir yang didapatkannya melalui petunjuk yang beliau dapatkan dari bisikan hatinya. Setelah beberapa bulan menjalani zikir di majelis ilmu itu, beliau pun akhirnya mengetahui bahwa seorang pemimpin atau pembesar zikir di tempat majelis ilmu tersebut adalah seorang wali kutub ataupun seorang walian mursyidah, yaitu seorang mursyid yang sudah mencapai kewalian. Ternyata lewat petunjuk dari bisikan hatinya itu, beliau bisa bertemu dengan seorang guru mursyid yang sudah mencapai kewalian. Dan gurunya itu pun adalah seorang khalifah Allah yang menjadi tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, yang pernah juga mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya, yang menjadi pemimpin langit dan bumi pada zamannya terdahulu. Waktu demi waktu berjalan, gurunya itu pun wafat. Dan melalui gurunya itulah beliau dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi pewaris roh kerasulan selanjutnya, yang akan menjadi khalifah Allah, yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi selanjutnya. Dan kemunculan seorang manusia pilihan itu untuk menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
MSLB Channel.